Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Isya, bapak-bapak dan ibu-ibu Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan semoga senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah di atas kebaikan. Marilah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah atas karunia-Nya, nikmat-Nya serta inayah-Nya, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk hadir di rumah Allah untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian Islam yaitu tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, sehingga ilmu tersebut menjadikan hujah kita sebagai pembela kita dan juga sebagai pemberat timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas surat Al-Fatihah ayat ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, saya mengambil garis besarnya saja kemarin, yaitu diantaranya apa itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ada yang mengatakan yaitu dinul Islam, yaitu diantaranya agama Islam. Secara umum apa jalan yang lurus itu Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya para nabi itu agamanya agama tauhid, yaitu agama Islam. Cuma syariatnya berbeda. Ihdinas siratal mustaqim, garis besarnya juga dinamakan yaitu jalan yang lurus, jalan yang senantiasa ditempuh oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jalan yang lurus itu jalan apa? Jalan yang senantiasa tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada syubhat. Dalam perkara apa? Dalam perkara ibadah, dalam perkara berdoa kepada Allah. Pokok masalah ubudiyah itu tidak ada bentuk kesyirikan, tidak ada penyelewengan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jalan yang lurus. Kemudian jalan yang lurus itu apa? Yaitu jalan di atas sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadis Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan jauh dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Itu jalan yang lurus. Makanya Pak, jalan yang lurus ini adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Apakah ada Islam yang nggak lurus? Oh, banyak. Makanya agama yang lurus itu agama yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Nah itu Pak. Dalam perkara apa Ustadz? Ya dalam perkara ibadah. Kalau dalam perkara-perkara yang lainnya sosial, ya terserah sampean. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, la nufarriqu baina ahdihim, tidak ada perbedaan di antara mereka ketika mereka menyembah Allah. Sampai kapan itu? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Nah ini termasuk jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah benar-benar ditunjukkan jalan yang lurus,
tidak dicampur-campur dengan jalan-jalan yang lainnya. Nah ini ya, masuk jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pembahasan surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan yang senantiasa Allah berikan kepada mereka. Alaihimnya kemana ini domirnya? Kepada para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa tegak di atas kebaikan, di atas Al-Quran sama hadis. Ini pembahasannya nggih, sana. Ghairul maghdub, bukan orang-orang mendapatkan kebencian dari Allah. Ini sekarang banyak Pak, orang-orang yang pintar-pintar tapi maghdub. Nanti kita buka definisinya siapa itu maghdub. Orang yang pintar, orang yang pakar, tapi dibenci oleh Allah. Waladhdallin alaihim waladhdallin, dan juga bukan kepada mereka waladhdallin yang orang-orang sesatkan oleh Allah. Ini makanya ini siapa? Nanti pembahasannya itu panjang, termasuk diantaranya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana walladzina an'amallahu alaihim humul madhkurun fi suratin nisa haitsu qala ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka orang-orang yang senantiasa tegak di atas kebaikan dan jalan yang lurus, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang keberapa niki? Ayat yang 69 sampai 70. Wa man lan utawi sapene wong yuti illaha. Barang siapa yang taat kepada Allah, wa Rasul, kemudian dia juga taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah, pertama taat kepada Rasulullah. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah itu nggih. Nah ini Pak, siapa itu orang yang mendapat nikmat oleh Allah? Mendapat nikmat jalan yang lurus siapa? Yaitu orang-orang yang taat kepada Allah, taat nangoni Rasulullah, taat nangoni Allah. Kemudian Allah mengatakan faulaika ma'al ladzina, mereka itu adalah orang-orang yang bersama oleh Allah diberikan nikmat atas mereka, alaihim atas mereka, minan nabiyyin bersama para nabi, wasiddiqin dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang sungguh-sungguh, wasyuhada'i dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, wassolihin dan orang-orang yang baik, wahasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah sebaik-baik teman. Nah ini Pak, kula panjenengan sedaya, kalau Allah menghendaki kita masuk surga, kalau kita benar-benar taat kepada Allah dan Rasulullah, Allah kumpulkan bersama para nabi. Kenal Pak, tonggo nabi. Kemudian wasidikin, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, para orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, sebaik-baik teman. Makanya sejelek-jelek teman siapa Pak? Orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang-orang yang fajir itu sejelek-jelek teman itu, menjerumuskan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang senantiasa Maha mengetahui dan Maha mencukupi. Biar Allah mencukupi orang-orang yang beriman, jangan khawatir Pak. Selama kita beribadah kepada Allah, nyembah kepada Allah, sak susah-susahnya awak dhewe tetap sama Allah, tetap dikei nikmat. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu wong kafir, wong sing durhaka kepada Allah, orang yang taat, orang yang bejat tetap dapat. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, diberikan di dunia. Tak jatah kabeh. Baikku nang musuhku, bakoncoku, baikku siapa namanya itu, kekasihku kata Allah, tetap tak kasih jatah. Tapi kalau Rahim, khusus itu orang-orang yang beriman. Sebagaimana waqala Dhahak an Ibnu Abbas, siratal ladzina an'amta alaihim. Ibnu Abbas mengatakan, sapa sing sejenenge wong sing dapat nikmat, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas, itu bita'atika wa ibadatika, yaitu orang-orang senantiasa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dengan ketaatan. Mek sampean teman salate, ibadah teman, berarti sampean oleh nikmat.
Untuk duit Ustaz, ya duit itu piro Pak? Kecil itu. Harta dunia itu kecil. Sementara mobil Allah itu kecil di hadapan Allah. Tapi ketika sampean berbuat taat kepada Allah, temenan beribadah, itu nikmat. Ini yang ngomong siapa? Ibnu Abbas. Yaitu Allah anugerahkan kepada mereka dengan ketaatan. Itu nikmat. Wa ibadatika, dan orang-orang senantiasa diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah. Di antara siapa? Mim malaikatika. Loh, ternyata siratal ladzina an'amta alaihim ini adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat atau makhluk-makhluk yang mendapat nikmat. Siapa itu? Para malaikat, minal malaikati wa anbiya'i. Termasuk malaikat-malaikat, para nabi-nabi, kemudian wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin, wadzalika nadru maqala rabbana ta'ala. Dan orang-orang yang semisalnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yuti'illah wa rasulah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Jadi Pak, siapa orang yang mendapatkan nikmat atau makhluk-makhluk siapa yang mendapatkan nikmat yang diberikan anugerah oleh Allah, yaitu para malaikat. Kenapa? Malaikat kalau si durhaka Pak. Enggak ada yang durhaka malaikat. Maka malaikat itu dapat kenikmatan dari Allah Pak, berupa ketaatan. Manusia kan enggak, nggih. Dikei omah, dikei surga, dikasih apa saja nggih, dikei bojo, dikei segala kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan malaikat itu apa? Ketaatan. Insyaallah Pak. Mek sampean seneng taat, berarti itu nikmat. Karena nikmat yang paling mulia itu ketaatan kepada Allah. Enggak ada yang lain. Masya Allah Pak. Niki yang saya ngomong siapa? Ibnu Abbas. Dan orang senantiasa beribadah kepada Allah, taat itu Pak. Banyak orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah atau terbuai dengan ketaatannya sehingga tergelincir. Nah, makanya jangan banyak bersyukur. Alhamdulillah aku sosok ke masjid, iso ngaji, iso zikir, iso sholat 5 waktu jamaah, berarti sampai dapat nikmat itu. Untuk sampai bolong-bolong nggih. Bolong-bolong kan audur karena sakit, ya Allah alam nggih, enggak apa-apa itu nggih. Tapi kalau sampean tidak ada udur syar'i, ono adan meneng-meneng wis janong kuai. Nah, berarti sampai dikurangi oleh Allah nikmatnya. Eman. Kemudian waqala Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas. Demikian pula Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan berpendapat dari Rabi' bin Anas dia. Siapa itu siratal ladzina an'amta alaihim? Qala humun nabiyyun. Oh, sing jenenge orang-orang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu para nabi. Itu yang siapa? Abu Ja'far Ar-Razi. Para nabi saja, malaikat enggak. Namanya jenenge ilmu tafsir yang ngeten iki Pak nggih. Pendapatnya banyak nggih. Qala Dhuhaq Ibnu Abbas, qala Abu Razi, nggih Abu Ja'far Ar-Razi, Ar-Rabi' bin Anas. Nah, seperti itu nggih. Oh, sing dapat nikmat itu yaitu para nabi. Loh, kenapa kok begitu? Nabi itu enggak pernah tersesat. Salah langsung, Nabi salah kamu. Berhenti. Misalnya salah dijano nggih, dibiarkan. Makanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, nikmat-nikmat yang senantiasa dianugerahkan oleh Allah, yaitu para nabi. Dijaga, maksum, masuk Rasulullah SAW. Wa qala Ibnu Jurayj an Ibnu Abbas. Siapa itu orang yang mendapatkan nikmat dan dianugerahi nikmat oleh Allah? Kata Ibnu Jurayj dari Ibnu Abbas juga. Humul mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, alhamdulillah Pak. Mugi-mugi jenengan termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat oleh Allah, orang beriman. Muji syukur sampean, terima kasih ya Allah. Sampeyan dadosaken kula niki wong sing apik ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang baik, ngomong-ngomong yang baik, berwasiat yang baik. Jauhkan kami dari hal-hal yang buruk, jauhkan kami dari omongan-omongan yang buruk. Kalau sampean minta seperti itu Pak, masya Allah, termasuk sampean termasuk golongan siratal ladzina an'amta alaihim. Nggih. Kemudian waqada qala Mujahid, demikian pula sama pendapatnya Ibnu Jurayj sama dengan kalau pendapatnya Mujahid. Waqi' juga bikin demikian. Siapa itu yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim? Al-muslimun, orang-orang Islam. Makanya Pak, kalau sampai sudah bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah sampai berarti wis aman namanya. Wis daftar surganya Allah, nggih. Kalau orang walaupun paham hafal Quran, orang Yahudi hafal Quran, hafal hadis Bukhari Muslim, hafal, tapi belum masuk Islam, percuma karena belum daftar.
Daftar sekolah itu pakai SPP, uang pangkal, macam-macam gitu. Tapi daftar Islamnya, kalau orang daftar Islam bagaimana Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Murah. Nggih. Sama mlebu universitas bayar larang itu nggih. 15 juta, 20 juta. Kalau masuk ke kedokteran berapa itu? Ratusan juta. Tapi kalau masuk Islam cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah. Kata siapa? Kata Imam Waqi'. Sudah. Termasuk itu orang-orang muslim secara umum itu Pak, secara umum. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Siapa itu orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah, nikmat, yaitu wahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu. Yaitu mereka-mereka, yaitu para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikut Nabi Muhammad. Nek sampean taklid Nabi Muhammad terus aku gak percaya liyane blas. Jariko males aku wis. Sing penting apa jar Nabi Muhammad, lu hadis ku ono, lu Al-Qur'an ku ono, tak lakoni gak ono tak tinggalno. Berarti sampean termasuk orang yang mendapatkan nikmat. Nggih. Termasuk orang-orang senantiasa taklid kepada Nabi Muhammad. Wis gak percaya liyane. Apa jariko ngene sing bener sing ndi? Wis dibuka sih Al-Qur'ane hadise. Oh gak ono, wis gak melok. Oh ono, ya bener iku. Nah ini Pak, orang yang paling aman itu orang yang senantiasa mengikuti Nabi Muhammad. Kata siapa? Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wa tafsir muqaddam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'amu wa asmalu wallahu a'lam. Sebagaimana tafsir yang terdahulu pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas tentang definisi orang-orang senantiasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qara al-jumhur. Siapa itu orang yang mendapatkan kebencian, kemurkaan atas mereka dan kesesatan, dan Allah menyesatkan? Yakni adalah siapa mereka itu? Yaitu adalah orang-orang yang senantiasa ahlul hidayah wal istiqomah. Loh, kok begini Pak? Yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan istiqomah di atas kebaikan. Siapa orang yang dibenci oleh Allah dan orang yang disesatkan oleh Allah? Orang yang awalnya dapat hidayah dan istiqomah di atas hidayah. Wa ta'atu lillahi wa rasuli, dan dia taat kepada Allah dan utusannya. Wa imtisalu awamirihi wa tarku nawahi wa zawajirihi. Orang yang dibenci oleh Allah dan disesatkan oleh Allah adalah orang yang dapat hidayah, yang istiqomah di atas hidayah, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian wa imtisalu amarihi wa tarku nawahi, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Siapa itu? Wahumul ladina fasad iradatahum fa'alimul haq wa adalu anhu. Nah, di sini Pak. Yaitu orang-orang yang senantiasa adalah orang-orang senantiasa tidak paham tentang ilmu. Api Pak alim sahabat masjid, tapi gak ngerti ilmu. Wis pokok dilakoni ae. Maca Fatihah biasanya Fatihah satu kali, aku gak lego, aku sayang cinta kepada Allah, Fatihah ping 4, ping 5. Kalau bon amin, maca pokok aku mek salat jamaah gak apa-apa Mbak Imam. Tapi mek aku salat sendirian, aku tak maca Fatihah ping 4 ayu utawa ping 10. Nah ini Pak juga ilmi. Yaitu orang-orang tidak paham tentang ilmu. Wa humul ladina faqadu ilma, sing sunyi saking ilmu. Gak paham ilmu Pak. Kemudian alladzina fasadat iradatahum. Mereka adalah orang-orang yang rusak dalam kehendaknya. Fa'alimu al-haqqa wa'dalu anhu. Orang yang paham tentang kebaikan, paham tentang kebenaran, tapi dia nyimpang. Orang Yahudi. Yahudi taat apa enggak? Taat Pak. Percaya dengan Allah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Oh tapi Yahudi ku nyembah patung. Oh enggak. Enggak, kalau nyembah patung itu Pak orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah, Quraisy, nggih. Orang-orang Nasrani buat patung. Tapi Yahudi enggak. Dia menyembah Allah. Pernah sampai lihat orang Yahudi punya patung? Enggak ada, Pak. Yahudi cuma Allah. Makanya ada batu namanya batu ratapan sebagai tempat ibadah mereka, nggih. Sama seperti orang-orang ketika beribadah di Ka'bah. Ibaratnya seperti itu.
Oh, jadi orang-orang yang dapat kebencian dari Allah itu adalah orang yang dapat hidayah dari Allah. Orang yang istiqomah di atas hidayahnya, kemudian taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kemudian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Cuma dia adalah alimu al-haqqa wa adilu anhu, tapi nyimpang dari kebenaran. Akeh apa ndak, Pak? Nah, ternyata orang Islam akeh. Orang Yahudi ku wong ndablek, ngerti bener tapi di melanggar. Yahudi ini ngerti. Bahkan ketika mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu pasang nggih. Mertua Rasulullah itu sing ayahnya Sofia niku. Binti Huyai, Pak Huyai niku ya. Huyai pun orang termasuk ulamanya Yahudi. Dikatai Pak Huyai, sampean tahu? Sampean yakin Muhammad utusan Allah? Saya yakin Muhammad itu utusan Allah. Lebih yakin Muhammad kalau Muhammad itu utusan Allah daripada anak saya namanya Sofia binti Huyai, anak saya. Bisa jadi istri saya ketika saya keluar, istri saya berzina dengan orang lain, selingkuh. Saya lebih percaya Muhammad itu Nabi. Kenapa dia tidak mengakui? Malu, Bani Ismail itu golongan dari Bani Ishak. Orang Yahudi kan mengakui bahwasanya golongan dari Bani Ishak. Ya ini Pak, orang Yahudi orang yang ngerti tapi dia nyimpang. Taat. Ibadah kepada Allah, tapi suka nyimpang. Saiki akeh wong Islam iki sing nyimpang. Ketika didakwakan sudah Mas, itu tidak sesuai dengan yai. Iki gak contoh zaman Rasulullah. Iku zaman Rasulullah. Biyen saiki dhewe beda. Biyen ana unta, saiki ana pesawat, ya beda. Nggih. Kalau masalah itu gak usah dibahas, Pak, nggih. Yang kita bahas itu perkara ibadah, nyembah Allah, salat iku nyontoh Rasulullah. Ya apa carane, terus ketika ada sesuatu seperti orang meninggal, Rasulullah bagaimana? Zaman Nabi Muhammad juga banyak orang meninggal. Ya apa Nabi Muhammad ketika memperlakukan orang meninggal? Nah dicontoh itu. Iku kata Nabi Muhammad, kan siji maneh, biyen saiki lah. Islam, Pak, salatnya nemen, ibadah, mus munggah kaji ping 10. Tapi tidak taat kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah ini, Pak, iki padha karo Yahudi. Hati-hati nggih. Sampai pengen aman, wis pokoknya Islam temenan ae. Al-Qur'an hadis ngoten mawon. Aman, ikuti Muhammadiyah, ikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Insyaallah aman, Pak. Ini termasuk di antaranya kula panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang baik, eman sampean wis salat, wis ibadah, wis poso, ternyata nyimpang. Nah, bahaya ini. Fahum haimuna fi dhalalah la yahtaduna ilal haq. Mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang dalam kesesatan la yahtaduna ilal haq. Siapa? Orang-orang Nasrani. Orang Nasrani adalah orang-orang yang tentu dia itu tidak paham ilmu dan dia tidak paham, nggih. Cuma beribadah temenan. Orang-orang siapa? Orang Nasrani, Pak. Tapi nggak ngerti ilmu nih, nggak ngerti carane. Wis pokok aku ibadah. Nah, ini termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Nggak berilmu itu gampang, Pak. Memang bodoh, gampang dibujuki. Makanya kenapa orang Nasrani itu dibujuki, disesatkan oleh Allah? Karena dia itu nggak ngerti. Sama lihat kalau orang nggak tahu. Mas, iki badhe teng Mulasari lewat ndi, Mas? Oh, sampean kulon, Mas. Jembatan Merah muter, tembus mriki kok muter Sidoarjo, tembus mriki TS. Ya padha wae untuk tapi sakno, Pak, nggih muter-muter. Orang bodoh itu mudah disesatkan. Makanya kalau orang tidak belajar ilmu, gampang diombang-ambingkan. Seperti orang Nasrani. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, la yadillu ala anna thamma masalakina fasidina wa huma tariqatal yahuda wan nasara. Nah, ini menunjukkan dalil bahwasannya ada dua jalan yang rusak yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, mereka itu paham tentang ilmu tapi dia menyimpang dari ilmu. Kemudian orang Nasrani tidak paham ilmu tapi semangat beramal. Kan banyak, Bang, ya, orang-orang semangat beramal di masjid. Gak boleh mulai lapo, wiridan sholawat ping 20.000, ping 100.000, istighfar ping 200.000. Gak mari-mari. Lho Ustaz, dak dole ta? Dioleh gak apa-apa. Cuma sakno nggih, sakno marbote wae dikancing, gak dikancing gak boleh-boleh nggih. Ayo diusir sampean nggih. Makanya gak apa-apa, terserah, tapi jangan dikhususkan. Kalau seperti dikhususkan itu berarti masuk syariat nanti, nggih, gak boleh. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa itu definisi ghairul maghdubi alaihim waladdallin? Ghairul maghdubi alaihim waladdallin.
Dikatakan bahwasanya yaitu alladzina an'amta alaihim wal farqi baina tariqataini lidajtani baqul wahidin minhuma fa inna tariqa ahli iman mustamilut alal ilmi bil haqqi wal amal bih. Nah, jadi dikatakan orang-orang yang mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang memiliki dua jalan, Yahudi dan Nasrani. Lidajtani baqul wahid minhuma. Nah, keduanya ini salah satunya disesatkan oleh Allah, dijauhkan. Fa inna tariqa ahli iman mustamilatun alal ilmi bil haqqi wal amal. Adapun jalannya orang-orang yang beriman senantiasa di atas ilmu, di atas kebenaran dan di atas amal yang benar. Wal yahudu faqdul amal. Adapun orang Yahudi yaitu sunyi dari amal. Orang Yahudi Pak mentang-mentang ilmune akeh malas nglakoni. Wah, akeh ilmune iku Yahudi, tapi gak iso nglakoni iku Yahudi. Faktul amal. Wan nasara faktul ilmi. Adapun orang-orang Nasrani adalah orang yang sunyi dari ilmu. Walihada kanal ghadabul yahud wa dhalalul nasara. Walihada kanal ghadabul yahud wa dhalalul nasara. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala membenci orang Yahudi dan menyesatkan orang-orang Nasrani. Li'anna man ilma wa tarakal istihaqal ghadab. Adamu seseorang ketika tahu tentang ilmu tapi meninggalkannya, istahaqal ghadab, maka layak dia mendapatkan kebencian dari Allah. Sampai ngerti tapi ngelakoni. Contoh Pak nggih, kalau seseorang nggih ketika dicekel oleh polisi, ternyata dia tahu berbuat, kena ngerti ke salah, ngerti aku salah Pak, ngerti Pak. Kalau lu ngerti kok malah dilakoni kamu, nggih. Kena ngerti salah lagi, gak ngerti Pak. Insya Allah kita dapat maafkan. Ya maklum Mas, soalnya gak ngerti, maklum. Tapi kalau orang ngerti Pak, sama orang tidak ngerti, kita lebih benci sama orang yang ngerti tapi dilakoni. Makanya orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk, mudah mendapatkan hidayah itu orang Nasrani. Saya melihat Pak, para mu'alaf itu kebanyakan Nasrani. Yahudi jarang, siji loro. Kenapa? Karena Yahudi itu ngerti sebenarnya, males, berusaha males, gengsi. Makanya sampai kalau ketemu orang-orang yang keminter, bos paling gak enak misalnya. Diarani bodoh ku pinter, dan pinter iki yo gak pinter, Yahudi. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah bi khilafi man lam ya'lamu. Jadi orang-orang yang tidak ngerti sama orang yang ngerti itu beda, nggih. Wa nasara lamma kanu qasidina sayan lakinahum la yahtaduna ila tariqati. Adapun orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang sesuatu sehingga mereka tidak mengerti jalan. Wajar Pak. Wah, nggak ngerti jalan itu biasanya ngerti takok-takok, nggih. Kalau sampean jalan-jalan nggak tahu cuma nggak tanya, ya tersesat, nggih. Malu bertanya, sesat di jalan. Makanya kalau orang Nasrani setelah belajar, buka kitabnya, Bibelnya, kemudian digatukkan sampai Al-Qur'an, kok podo? Biasanya dapat hidayah. Dan tidak sedikit Pak, tidak sedikit orang-orang Nasrani itu termasuk para pendeta-pendeta masuk Islam banyak. Kenapa? Karena melihat, mau belajar. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 70. Mal'anahullahu wa ghadiba alaihi, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang Yahudi? Orang dikutuk. Orang-orang Yahudi dikutuk Pak, dilaknat oleh Allah. La'anahullahu wa ghadiba alaihi, dimurkai oleh Allah. Al-Maidah 60. Ini termasuk ta'yin atau penjelasan dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, itu man la'anahu wa ghadiba alaihi. Ini Pak sebagai penjelas dari ghairil maghdub ini. Kemudian wa akhassu wa asaful nasara ad-dhalal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sifat-sifat orang Nasrani di atas kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah 70, tadi Al-Maidah 60 nggih. Qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil, nggih. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang mana wa qad dhallu min qabl, orang-orang sesat sebelumnya tentang kedatangan Muhammad, sehingga telah menyesatkan kebanyakan manusia dan tersesat dari jalan yang lurus. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang senantiasa awalnya sudah tersesat, kemudian dan banyak menyesatkan orang.
Nasrani niki nggih. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Wadhallu an sawa'is sabil, dan mereka adalah orang sesat di jalan yang benar. Kemudian hadatsana Muhammad bin Ja'far. Hadis dari Muhammad bin Ja'far, sana Syu'bah. Sami'tu Samak bin Harb, saya mendengar Samak bin Harb mengatakan, Sami'tu Abbad bin Habis yuhadisu an Adi bin Hatim. Pernah suatu ketika Adi bin Hatim berkata, Ja'at khairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhu ammati wa nasan. Kata Adi bin Hatim, pernah suatu ketika, yaitu pasukan-pasukan berkuda dari Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat yang memakai kuda, yang mana mereka adalah mengambil, kata siapa? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu termasuk masih kafir dulu, yang mana pasukan Rasulullah itu datang mengambil bibi saya, bisa diambil, dan sebagian kaum saya diambil sebagai apa? Sebagai tawanan. Falamma atau bihim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufulahu. Ketika tawanan saya, bibi saya dan tawanan termasuk kaum saya itu dibawa di hadapan Rasulullah, faqalat, kemudian bibi saya mengatakan, "Ya Rasulullah, na'ul wafadi wa qata waladi wa ana ajuzun kabira." Muhammad, Rasulullah, sesungguhnya telah jauh dariku pemimpin. Pemimpinku Melayu, enggak tanggung jawab. Wan qata al waladi, dan aku tidak punya anak. Kemudian wa ana ajuzun kabira, aku termasuk orang yang sudah tua lanjut usia. Kemudian mengatakan, ma bi min khidmah famunna alayya manallahu alaika. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang aku berikan berkhidmah kepadamu Muhammad. Aku enggak punya apa-apa yang aku berikan kepada kamu, itu tebusan enggak punya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, man wafdaka, man wafdaki, siapa pemimpinmu? Kemudian qalat, mengatakan bibinya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, pemimpin saya itu Adi bin Hatim, ponakannya sendiri, keponakannya. Qala, Rasulullah mengatakan, alladzi firru minallahi wa rasuli. Oh, Adi bin Hatim itu adalah manusia yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya. Qalat faman alayya. Kemudian Muhammad, tolong aku berikan, mungkin minta harta ya. Sudah tawanan minta harta. Ini orang-orang kafir ketika dari tawanan, dia minta jaminan sama Muhammad, Nabi Muhammad. Muhammad, aku njaluk po hartanya. Kan keliru Pak nggih. Seharusnya dia tuh hartanya diambil, ini malah minta. Wa rajulun ila janabihi wa tara annahu alayya qala salihul hamalana. Kemudian mengatakan, "Hei, bibi." Nah, gitu nggih mungkin orang kaumnya. Siapa yang njaluk Nabi Muhammad? Minta Nabi Muhammad itu orang dermawan. Kemudian fa'ataitani faqalat laqad fa'alatan ma kana abuka yaf'aluha fa inna qad atahu fulan asaba minhu. Kemudian fa'asaba minhu fa'ataitu fa idza indahu amara ibrata wasibyan aw sabiyin. Ternyata perempuan tadi itu minta sesuatu kepada Rasulullah, dan kaum-kaumnya juga minta. Muhammad saya minta untuk dibagikan kepada anak-anak laki-laki dan perempuannya. Kemudian wa dzakara qarabahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa'araftu annahu laysa bimalikin Kisra wala Qaisarin. Ketika kaumnya Adi bin Hatim datang kepada Nabi Muhammad minta jatah harta. Misalnya kita kan aku dari tawanan kok paling jaluk-jalukan begitu kalau bahasa kita. Ternyata sama Nabi Muhammad dikasih, orang kafir dikasih. Kemudian fa'araftu annahu laysa bimalikin Kisra. Saya tahu Muhammad itu bukan seorang raja. Bukan seorang Kisra, bukan seorang raja seperti Romawi dan Persia. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Adi, maaf roka." Wahai Adi bin Hatim, apa yang menghalangi kamu? Ayakula la ilaha illallah fahal min ilaha illallah. Apa yang menghalangi kamu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Banyak orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Kamu kok enggak mau, kenapa? Gitu nggih. Maaf roka ayakula Allahu Akbar. Kenapa? Ada apa yang menghalangi kamu supaya kamu tidak mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Fal sa'un akbaru minallahi azza wa jalla. Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, Adi? Dengan termasuk ini argumentasi perbincangan Rasulullah dengan Adi, nggih, Adi bin Hatim. Ana ta sing luwih gedhe teko Allah? Kenapa yang kamu tidak menyebut nama Allah la ilaha illallah? Apa yang menghalangi kamu wahai Adi? Kemudian
Qala fa aslamtu fara'aitu wajhahu istibsar. Kemudian saya langsung dalam keadaan langsung masuk Islam, saya lihat wajah Rasulullah istibsar, dalam keadaan dia itu berbunga-bunga. Masyaallah Bang, ini termasuk akhlak Nabi Muhammad. Jadi orang-orang kafir itu banyak masuk Islam, kenapa Pak? Karena melihat perlakuan Nabi Muhammad. Kenapa banyak Pak? Akhlak-akhlak para sahabat. Banyak orang-orang kafir masuk Islam bukan karena dakwah, tapi akhlak. Awak dia kan kurang akhlak ini, kurang akhlak. Ngerti proses yang benar, jadi kurang akhlak. Akhlak itu ternyata juga berpengaruh, Pak. Sebagaimana di dalam sirah Nabawi termasuk sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat Rasulullah yang jago bacok, Pak. Dalam kitab Imam Tabari itu disebutkan beliau ini adalah orangnya agak pendek, agak sedikit buncit perutnya. Kayak pendek orangnya. Cuma dia itu memang penggaweannya, kerjaannya membuat roti. Dia kalau sekali tepas Pak membunuh orang, jago dia. Alim. Makanya julukannya apa Pak? Asadullah, singa padang pasir. Kalau Ali bin Abi Thalib Pak turun ke medan perang, sudah seperti orang yang kelaparan kalau menebas orang-orang kafir. Pernah suatu ketika orang kafir jagoannya Pak disikat sama Ali bin Abi Thalib, terlempar pedangnya jauh. Sudah, tinggal main tebas saja Ali bin Abi Thalib. Sekali tebas, ternyata sebelum ditebas oleh Ali bin Abi Thalib, orang kafir ini meludah. Didoni, tuh, mek cara sampean ya, Pak. Oh, tak ada soto ini. Temenan. Ketika Ali bin Abi Thalib diludahi, Pak, langsung dilempar pedangnya. Enggak jadi membunuh. Heran orang kafir ini. Wahai Ali, kenapa kau tidak bunuh? Kau tidak penggal leher saya? Sesungguhnya saya berperang di jalan Allah karena Allah. Tapi ketika engkau meludahi diriku, hatiku marah, mangkel. Saya lemparkan pedang. Saya takut membunuh kamu bukan karena Allah, karena kemarahan saya. Hanya gimana Pak orang-orang kafir, orang kafir tersebut masuk Islam Pak. Masya Allah Pak. Makanya orang kalau disinari ilmu Pak, kalau membunuh itu dengan apa? Dengan perintah Allah, bukan dengan amarah. Awal dia kan caro-caro kan karena nafsu, Masya Allah. Makanya kalau jangan lihat sejarah sirah para sahabat itu menangis sampai Pak. Masya Allah, luar biasa para sahabat ini. Yang termasuk contoh, kita itu supaya Islam itu benar-benar jadi rahmatan alamin, tunjukkan akhlak kita. Bisa angel-angel lah, nah untuk podo koncone podo Islamiyah lah, akhlak yang baik. Nah, ada jamaah tabligh itu Pak luar biasa gitu. Kadang saya risih Pak di jamaah tabligh itu, tapi bagus Pak. Masuk ke rumah-rumah, assalamualaikum, monggo bapak, monggo ibu, jamaah masjid, masuk sampai Islam KTP mawon, ayo sareng-sareng bareng-bareng ke masjid kita sholat ibadah berdoa di sana. Kok kayak maksa ngoten lho. Tapi memang seperti itu Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sopan mereka. Padahal ilmunya untuk ngapunten, ilmunya sembarangan, cuma semangat beribadahnya luar biasa. Tapi akhlaknya bagus, walaupun banyak tahrifnya, banyak penyimpangannya. Karena saya punya bukunya, JT saya punya bukunya. Bahkan saya pernah menginap di sana di hotel Nurul Sifa di sana, di base campnya sana, Temboro, sana. Saya pernah ke sana 1 minggu pelatihan bekam dan akupuntur dan fasdu di sana. Akhlaknya bagus-bagus. Ketika tamu, assalamualaikum, salam. Dari mana Mas? Sopan Pak. Nah itu Pak. Makanya akhlaknya sahabat itu saya yakin seperti beliau, jangan tabligh. Bahkan lebih baik daripada sahabat. Dicontoh. Nah, kita tuh ilmunya luar biasa. Digabungkan Islam itu Pak. Akhlaknya yang baik, ilmunya juga. Makanya yang terpenting itu ilmu Pak. Ilmu. Sebagaimana saya mengutip perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Kata Ibnu Qayyim, faqihun wahidun, orang yang ahli ilmu satu saja. Asaddu ala syaitani min alfi ibadin. Satu orang yang faqih, orang yang ahli ilmu, faqih, itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Kata setan, ahli ibadah tapi gak ada ilmu, gampang itu, gampang tak sesatno. Tapi satu orang yang ahli ilmu sulit tak? Berat untuk menyesatkan orang ahli ilmu.
Malah sampai semangat ngaji nggih, semangat ngaji, semangat mendengarkan pengajian. Ojo nang kene tok, Pak. Ah, itu banyak para asatid itu nggih untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbaiki iman kula panjenengan sedaya, untuk memperbaiki Islam kita. Dengarkan nggih. Ojo pas bulanan tok ngaji nggih. Jangan setiap minggu saja ngaji, tiap hari ngaji, buka YouTube pengajian nggih. Ustaz-ustaz Muhammadiyah, ustaz-ustaz sunnah nggih, ustaz-ustaz yang baik Al-Qur'an hadis hidayat nggih, Khalid Basalama. Ustaz yang baik salafi, salafi Pak nggih. Yang penting kita itu sama-sama Islam. Pol NU Muhammadiyah dulure awak dhewe kabeh. Yang penting mek qotane Al-Qur'an hadis wis sampean pelok nggih. Ustaz-ustaz persis juga banyak nggih. Supaya apa? Supaya memperbaiki iman. Tujuannya apa, Pak? Supaya awak dhewe dadi wong apik ngono. Gak musuh-musuhan. Wis kesel awak dhewe musuhan niku, Pak, nggih. Kesel. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sedikit lagi nggih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang mana akhbarana Ma'mar bin Budail al-Ukaili, akhbarani Abdullah bin Syaqiq, ana akhbaru an Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa abada bawadi al-Qura wa huwa ala firasi wa sa'alu rajulun min Bani Qain. Faqala Rasulullah man haula ghul maghdubi alaihim. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat nggih. Sahabat di antaranya Syaqiq Al-Bawadi nggih, namanya Al-Bawadi. Rajulun min Bani Qain mengatakan, Rasulullah, siapa itu al-maghdub alaihim? Orang yang dibenci itu siapa? Asyara ila Yahud. Rasulullah, yang dibenci itu orang Yahudi. Kemudian wadhalunahum nasara, orang yang disesat itu adalah orang-orang Nasrani. Sebagaimana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa syahidu ma qalahu haula'il a'immatu min al-yahud al-maghdubi alaihim. Ini bukti bahwasanya apa yang disampaikan para imam, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu maghdubu alaihim, yaitu wa nasara dhallun. Al-hadis muqaddam wa qalu ta'ala fi khitabi ma'a bani Israil fi surati Al-Baqarah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam perkataannya fi khitabi, dalam ucapannya terhadap Bani Israel, bi'sama starau bi anfusahum ayakulu bima anzalallahu baghyan ajinazilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin adzabun muhin. Itu nggih. Itu Al-Baqarah ayat ke-90. Alangkah buruknya perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan kekafiran pada apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi alangkah buruknya orang-orang Yahudi itu, Pak. Menjual apa? Menjual imannya yang Allah berikan ilmu, kemudian ilmunya ini, Pak, dijual belikan. Ono, Pak, sekarang itu, Pak. Oh, Islam. Ono. Nggih ya, zimat ditulis Al-Baqarah, alif lam ra ha mim nun, alif ba ta ya. Ditulis, dibuntel, dikek banyu diombe. Itu orang-orang Yahudi kelakuan yang ngono, Pak. Dapat ilmu dari Allah, kemudian dijual. Nah, ternyata yang tasabuh dengan Yahudi saiki wakeh. Nggih jimat didol, klatbo. Damel apa Kyai? Oh, klatbo iki. Kulitnya apa? Kulitnya kidang. Kulit kidang diambil, dikeringkan, ditulis di wifik ndak zaparon. Nggih, dikei mangsi ngoten tulis. In faida batastum jabarun P100 tulis iki. Tulis 100 kali, dekek klatbo. Diwaca, diposoi, diantem jarak jauh. Pus, petak getih. Ada, Pak. Oh, ada niku. Biasanya wonten Purworejo ben ngoten nggih. Sampeyan insyaallah akeh sing tobat. Ngoten akeh. Kalung-kalung nggih, gelang-gelang ditulisi, dijimat. Itu kelakuan Yahudi itu. Nggih. Makanya kalau sampai pengen belajar, Pak, enggak usah belajar, pengen ngerti aja, coba belajar. Dilakoni, ada kitabnya, Sabtul Ma'arif. Kitab-kitab kesaktian niku. Mujarabat Dairobi, Al-Aufaq, banyak macamnya. Syihabul Millah. Kok ngerti Ustaz? Iya, soalnya aku tahu ngelakoni, tahu belajar, Pak. Tak buat kabeh kalau pulang nggih. Buat wifik diraja supaya orang meninggal itu dikubur siksa kubur gampang. Ada kitabnya itu. Tapi karangan-karangan dewe, bukan dari Rasulullah. Ketika orang tua saya meninggal dulu, Pak, waktu saya belum dapat hidayah nggih, sik kula sik pasti juru-juru yo ngapunten nggih. Orang tua saya meninggal,
itu kain kafannya tak wifik sama saya. Tak tulis dengan ayat kursi, tapi nggak pakai tinta, pakai tangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian badannya itu kepalanya sini batunya tak tulis Allahu Akbar. Nah, dadanya tak tulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian itu apa namanya airnya, air yang dibuat untuk mandikan itu tak bacakan ini anzalnya 21 kali. Waduh. Pada waktu itu buat tidur, lempungnya tanah liat ya buat gini untuk penyangga itu adik saya sama kakak saya, Cak, sama nang di kuburan. Mit adikku. Sama nang wacon pin selikur ya, wacon 1 pin 21 kali. Ada berapa itu? Kemudian yai saya datang. Iki dudu sembarangan. Ketika dikuburkan malaikat mudun kabeh. Cerita Pak kepada siapa? Kepada keluarga saya, termasuk kepada saya. Itu hati-hati Pak, setan itu Pak. Nggih. Gak ono ngoten niku Pak. Saiki wong gak tahu salat, diraja. Kira-kira percaya enggak sampean? Ojo percaya. Masih enggak ati diraja, enggak ati dijimat, masih enggak ati dikoto-kotonaken. Mek orangnya baik, oh insyaallah baik. Makanya ini perbuatannya orang Yahudi, dodolan ayat-ayat Allah. Hati-hati nggih. Menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Ada Pak, tadi malam, 2 hari yang lalu Pak, saya kedatangan tamu. Termasuk bukan Gus saya, cuma dia dari Sidosermo. Jualan jimat. Gak tunggu kayak gini, terus gak usah Mas. Karena orang Sidosermo itu kalau anaknya ini namanya Mas. Laki perempuan panggilnya Mas. Iya. Gak percaya sama lihat anak kiai yang laki yang perempuan, namanya Mas. Mas Maulida, Mas Siti Khadijah, namanya Mas. Kalau sudah seremol nih, kalau orang Jawa Timur kan anaknya ini kan namanya apa namanya bisa dikatakan apa? Kalau laki-laki Gus, perempuan nama depannya Nyai gitu, Mbak, namanya gitu nih kalau anak Nyai. Tapi kalau sudah seremol enggak, jualan jimat Pak. Nah ini kalau panjangan sedaya termasuk hati-hati, jangan percaya pada dengan demikian. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 60 juga demikian. Bisa apa namanya itu kul hal unabiukum bisari min dzalika mautubatan indallahi mal'anahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradatal khamal khanazir abadat taghut wa ulaika syarrul makana wa dhallu an sawa'as sabil. Katakanlah apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang yang fasik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada orang yang dijadikan kera dan babi dan menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Gitu masuk Al-Maidah ayat 60 Pak nih. Makanya dikatakan minhumul qaraida wal khanazir. Orang-orang Yahudi itu saking Allah bencinya dengan Yahudi Pak. Disabdo kali Allah, dilaknat jadi apa? Jadi qaradah. Jadi babi dan khanazir, ketek-ketek. Kenapa? Wa abadat tagut, karena mereka selalu menyembah tagut. Siapa tagut-tagutnya orang Yahudi? Ya rahib-rahib mereka itu. Nah, awak diri iki Pak, duwe kiai-kiai, duwe kiai khusus, gawe tim spiritual supaya sugih awak dhewe. Ono yai ini. Nah, setiap tanggal sekian nggih, Jumat Legi sowan yai, salami yai niki supaya dagangan laris. Nah, Yahudi kelakuan Yahudi niku. Ustaz sampe kok ngomong ngono gak apa-apa, kita mangane Muhammadiyah kok, nggih. Welane Muhammadiyah gak wani, nggih. Makanya aja sampai orang Muhammadiyah tapi akhlaknya duduk Muhammadiyah. Kasihan, nggih. Justru kayak jamaah dan itu memberantas seperti ini, Pak. Islam wonge tapi kelakuan duduk Islam. Dodolan jimat, Pak Haji Kumat, nggih. Hati-hati, nggih. Jangan percaya jimat itu Pak Haji Kumat niku, nggih. Wah, akeh Pak Haji Kumat niku, nggih. Dodol aja apa juragan-juragan ayam niku, nggih. Matur-maturan niku, nggih. Mbak, apa jeng Pak? Oh, dekik bae, dekik perlu. Ayo Pak salat, Pak. Oh, dekik wae engko ae. Sembayang engko-engko, nggih. Pak Haji. Nah, ini kula panjenengan saya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati nggih dengan apa namanya? Amalia orang-orang yang seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi itu orang-orang benci, tahu Pak. Banyak orang sekarang alim-alim, ulama banyak sekarang. Ustadz YouTube dadakan banyak sekarang. Nggih. Wis pokoke bondo ngomong ngoten tok, bondo lucu wis jadi ustadz. Banyak subscribernya yang banyak like. Nggih. Makanya enggak apa-apa, tapi lihat dulu bagaimana nggih. Kalau mengarahnya ke sana, iki ono Habib-habib ini, saiki wali-wali ya. Itu bukan manhajnya Muhammadiyah. Manhajnya Muhammadiyah adalah Al-Quran sama hadis-hadis Rasulullah SAW.
Mengatakan yang kasih kalau sampai akan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza fa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Monggo, ibu-ibu, bapak-bapak.